طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Masih melanjutkan pembahasan sifat yang terakhir di kitab ini yang kita sebutkan adalah sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang masih melanjutkan secara spesifik penetapan dalil dalam menetapkan sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, al-maslak ats-tsalits, metode yang ketiga, tariqatu inkarillahi ta'ala 'alal yahud. Cara Allah mengingkari orang-orang Yahudi. Cara Allah mengingkari orang-orang Yahudi. Kama fi qaulillahi ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan di surah Al-Maidah ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Kemudian Allah membantah ucapan mereka dengan mengatakan, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan-tangan orang-orang Yahudi lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Kemudian Allah jelaskan keadaan Allah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, bukan terbelenggu. Maka Allah memberikan bagaimana atau dengan bagaimana saja yang ia kehendaki. Fa tariqatu inkarillahi ta'ala 'alal yahud fi hadhihi al-ayah tadullu 'ala anna lillahi lahu aw 'ala anna lillahi ta'ala yadaini haqiqiyataini wa dhalika min thalatha turuq. Maka ayat yang di surah Al-Maidah ini menjelaskan secara gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Bagaimana cara metode pendalilannya? Maka tiga cara dari ayat ini. At-tariqul awwal, cara yang pertama, anna qaul al-yahud tadammana syai'ain, bahwa ucapan orang Yahudi mengandung dua perkara. Ucapan Yahudi mengandung dua perkara. Al-awwal, yang pertama, nisbatul yad ilallah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Allah memiliki tangan. Orang Yahudi mengatakan bahwa Allah apa? Memiliki tangan. Menyandarkan bahwa Allah memiliki apa? Tangan. Kemudian yang kedua, ats-tsani, nisbatul bukhul ilallah. Orang Yahudi menyandarkan kebakhilan kepada Allah. Jelas? Yang pertama, Allah mengatakan ucapan orang Yahudi, yadullahi, ini menetapkan tangan bagi Allah. Allah punya tangan. Kemudian Yahudi mensifatkan tangan Allah dengan bentuk terbelenggu. Maghlulatun, kata mereka. Maghlulatun. Di dalam bahasa Arab mungkin ada yang berkata bahwa tangan yang terbelenggu maknanya sifat bakhil. Di dalam bahasa Arab, tangan terbelenggu artinya apa? Bakhil. Nah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Isra, Allah katakan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basta. Dan janganlah kalau kalian, wahai hambaku, kata Allah, kalian jadikan tangan kalian terbelenggu di leher-leher kalian.
Dan jangan kalian terlalu membentangkan tangan kalian. Fataq'uda maluman madhura. Apa maknanya? Janganlah kalian menginfakkan harta kalian sampai kalian boros, sampai habis, sampai binasa. Janganlah kalian terlalu bakhil ketika berinfak, dan jangan juga kalian terlalu membuang-buang harta kalian dalam berinfak. Jelas? Jangan terlalu banyak berinfak sampai tekor, sampai habis. Jangan juga terlalu bakhil, gak pernah berinfak. Ya, ini pertengahan. Dan setiap orang tentunya berbeda-beda sifat pertengahannya, kan gitu. Orang yang punya ladang sawit misalnya 100 hektar, sekali manen berapa kilo Ikrimah? 50 ton. Berapa juta? Nah, 150 juta misalnya sekali panen. 150 juta. Kebutuhannya sebulan, oke lah kita buat 30 juta. Nah, jangan dia habiskan semuanya, 120 juta dia infakkan. Dan jangan juga dia bakhil, ya di pertengahan. Saksi bahasannya, dan janganlah kalian jadikan tangan kalian terbelenggu di leher kalian, artinya jangan kalian bakhil, dan jangan juga kalian bentangkan tangan kalian sehingga habis harta kalian untuk bersedekah. Sebenarnya ini masalah fikih tentunya. Bolehkah kita menghabiskan harta kita untuk sedekah? Sementara Abu Bakar disebutkan dalam riwayat kan menginfakkan hartanya seluruhnya. Sementara di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk pertengahan. Ini dalam rangka faedah. Kata para ulama, kalau iman kita sebagaimana iman Abu Bakar, dan kita mengetahui bahwa harta yang akan datang nanti secara matematik kita akan datang, maka silahkan. Tapi kalau misalnya iman kita nggak kuat, kan gitu, tahu-taunya nanti kita salahkan pula Kita salahkan pula Allah nanti. Aku udah infakkan hartaku nggak balik nih. Nah, ini berarti udah salah niat. Ini dalam rangka faedah. Tapi saksi bahasan kita di sini bahwa tangan terbelenggu di dalam bahasa Arab artinya bakhil. Tangan terbelenggu di dalam bahasa Arab artinya bakhil. Dan perlu diperhatikan, tidaklah dikatakan jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu, artinya jangan engkau bakhil sampai yang disifatkan ini memiliki tangan yang hakiki. Sampai dia memiliki tangan yang hakiki. Ada tangannya memang. Karena manusia memberikan itu dengan tangan, ya kan? Dengan tangan. Walaupun sebenarnya bisa juga tidak dengan tangan, tapi mayoritas manusia apabila memberi itu dengan tangan. Bisa nggak orang yang puntung tangannya memberi? Gimana Ikrimah? Hah? Gimana caranya? Ahsan, na'am, memerintahkan orang lain. Kan di tangannya la qadarullah dua puntung kecelakaan. Nah, kemudian ladangnya lebar. Dia bilang transferkan untuk si fulan. Bisa juga memberi. Nah, tapi saksi bahasan kita biasanya secara bahasa kan gitu digunakan tangan itu untuk memberi. Nah, makanya Allah mengatakan dan janganlah kalian jadikan tangan kalian terbelenggu, artinya jangan kalian bakhil. Nah, dan Allah Jalla wa'ala ketika orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, menunjukkan bahwa Allah memiliki tangan yang hakiki, akan tetapi terbelenggu maknanya bakhil. Allah itu bakhil di sisi orang Yahudi. Bayangkan orang Yahudi mengatakan Allah bakhil. Subhanallah. Yang sampai hati orang Yahudi mengatakan Allah bakhil. Makanya kalau kita lihat ucapan orang-orang Yahudi, banyak ini agamanya apa sebenarnya ini kok mencela Allah. Nah, wadih, jelas apanya. Nah, kemudian Allah membantah ucapan orang Yahudi dengan mengatakan ghullat aydihim, akan datang pembahasannya. Wallahu ta'ala ankara alaihim nisbatal bukhl. Allah mengingkari ucapan Yahudi yang mengatakan tangan Allah terbelenggu, artinya Allah itu bakhil. Allah ingkari ini. Walam yunkir alaihim nisbatal yad, dan Allah tidak mengingkari ucapan Yahudi yang mengatakan Allah punya tangan. Ya kan? Ma'anna inkar nisbatil yad a'zam li'annahu tashbih. Dan kalau kita lihat bahwa
menisbahkan, mengatakan Allah punya tangan, sekiranya itu enggak boleh, karena apabila mengatakan Allah punya tangan berarti menyamakan Allah dengan manusia, ini lebih besar dibandingkan mengatakan Allah bakhil misalnya. Karena menyamakan Allah dengan makhluk berarti jisim ini makhluk di sisi orang Jahmiyah. Tapi apakah Allah ingkari Allah punya tangan? Tidak Allah ingkari Allah punya tangan, tapi yang Allah ingkari ucapan Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Fa in qila qaulahum yadullahi maghlulah laisa fihi nisbatul yad. Kalau ada yang mengatakan misalnya orang Yahudi ketika mengatakan tangan Allah terbelenggu, di situ bukan ada unsur menetapkan bahwa Allah punya tangan. Wa inna ma fihi nisbatul bukhul, akan tetapi hanya sebatas mengatakan Allah itu bakhil, menyandarkan bahwa Allah itu bakhil. Qila hadzal i'tirad ghairu sahih. Kita katakan bahwa sanggahan ini tentu tidaklah benar. Lianna ahlal lughah la yaquluna ala syai'in bi anna yadahu maghlulah illa idza kanat lahu yadun yu'ti biha wa yatakarram. Karena secara bahasa tidaklah mungkin dikatakan kepada pihak tangannya terbelenggu sampai dia memiliki tangan yang hakiki yang dengan itu ia memberi dan memuliakan. Fa idza lam yakun yu'ti biha wa lam yatakarram yaquluna anhu yadun maghlulah. Apabila dia punya tangan tapi dia tidak mau memberi dan tidak mau memuliakan orang lain dengan pemberiannya, dikatakan dalam bahasa Arab itu tangannya terbelenggu. Secara bahasa Arab, Al-Quran diturunkan secara bahasa Arab, harus memahami bahasa Arab dan harus memahami istilah orang Arab, bukan dengan istilah filsafat yang dicetuskan Aristoteles dan selainnya. Jelas. Faman qala an syai'in bi anna yadahu maghlulatun fahuwa ya'taqidu anna lahu yadan wa annahu bakhil, falamma nasaba al-yahudu ila Allah lihadha asy-syai' atau lihadha al-ma'na ankara alaihim al-bukhl wa lam yunkir alaihim al-yad. Nah, ketika orang-orang Yahudi meyakini bahwa Allah punya tangan, tapi tangan Allah ini terbelenggu, maknanya bakhil, ya kan? Maka Allah pun mengingkari ucapan orang Yahudi yang mengatakan Allah itu bakhil. Tapi Allah tidak mengingkari bahwa Allah memiliki tangan. Jelas? Nah, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, yadullahi maghlulah. Kemudian apa? Allah membantah ucapan mereka dengan mengatakan Allah punya tangan tapi tidak terbelenggu. Sebagaimana yang kalian katakan wahai Yahudi. Sekiranya menetapkan tangan yang hakiki kepada Allah adalah sesuatu yang diharamkan karena mengandung unsur tasybih, maka Allah akan tentu mengatakan Allah enggak punya tangan. Iya kan? Sekalian Allah katakan. Tapi Allah katakan Allah punya tangan, akan tetapi terbentang, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Subhanallah, ini diantara ayat yang sangat kuat yang menunjukkan Allah memiliki kedua tangan yang hakiki. Dan Allah katakan bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah. Udah kita sebutkan kemarin bahwa at-tathniyah musanna, dua, itu menunjukkan hakikat dari jumlah. Bahwa Allah memiliki kedua tangan. Nah, kemudian at-tariqu ats-tsani, metode yang kedua, anna Allah Ta'ala qala ghullat aydihim. Allah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi lah yang terbelenggu tangan mereka. Walam yaqul ghullat ayadihim. Dan Allah tidak mengatakan ghullat ayadihim. Ini secara bahasa Arab. Wan ni'matu wal qudrah idza ubbira anhuma bi lafdhil yad la tujma' ala aydihim. Di dalam bahasa Arab yadun ini kan dalam keadaan mufrad. Musannanya yadani. Musannanya yadani. Kemudian jamaknya apa, Abrahan? Kalau tangan yadun mufrad satu. Musanna yadani. Kalau jamak dua atau tiga. Aidin, dikatakan aidun, dikatakan aidin. Nah, kalau kenikmatan, kalau dalam bentuk jamak bukan aidin dikatakan, tapi ayadi, dikatakan ayadi, jelas. Ini secara sarf. Nah,
Karena kan mereka menafsirkan yad dengan makna kenikmatan, ya kan? Ini dia di antara syubhat Asy'ariyah. Baik. Fa yasihhu fil lughah an taqul fulan alayya yadun bimakna ni'mah. Kita akui secara bahasa Arab ketika kita mengatakan li fulanin alayya yadun. Si fulan memiliki tangan atas diriku. Yadun. Tapi apa makna yadun di sini? Kenikmatan, jasa. Si fulan memiliki jasa atas diriku. Ini dalam keadaan mufrad. Maknanya apa? Kenikmatan atau jasa. Wadah? Wa yasih an taqul li fulanin alayya ayadin. Bisa juga kita katakan si fulan memiliki ayadin, jamak dari yadun artinya kenikmatan. Artinya si fulan memiliki jasa kenikmatan atas diriku. Lakin la yasih fil lughah an taqul lahu alayya aidin. Tapi tidak benar ketika engkau mengatakan, maksudnya kenikmatan, si fulan memiliki aidin. Kan itu. Karena aidin jamak dari yadun artinya tangan. Kalau kenikmatan jamaknya itu ayadi. Subhanallah, satu huruf merubah makna. Jelas. Lianna al-aidi jam'ul yad al-haqiqiyah. Karena al-aidi ini bentuk jamak dari yadun, artinya yad yang tangan yang hakiki. Sementara kenikmatan apa jamaknya? Apa Rehan? Ayadi. Ayadi. Lihat, ayadi. Kalau tangan yadun mufrad, jamaknya aidin. Naam. Jelas. Wal ayadi jam'ul yad allati bimakna ni'mah wal qudrah. Al ayadi ini bentuk jamak dari yadun, artinya kenikmatan atau kekuatan. Tapi kalau tangan yang hakiki, mufradnya yadun, musannanya yadani, kemudian jamaknya aidin. Nah, lihat bagaimana ahlul bidah memasukkan antara bahasa ini dan bahasa ini, kan itu. Mereka utaati bahasa Arab. Makanya subhanallah, para ulama menyebutkan, di antara Syekh Muhammad Aman Al-Jami, khususnya orang ajam hendaknya mempelajari bahasa Arab sebagaimana mestinya. Ini nasihat dari para ulama, khususnya orang ajam, hendaknya mempelajari bahasa Arab supaya jangan mau diobok-obok sama ahlul bidah. Nah, kenapa? Karena mereka senantiasa masuk merusak akidah dari sisi bahasa. Karena kalau kita nggak paham bahasa Arab, habis kena tipu, kena syubhat. Nah, ini nasihat dari para ulama, khususnya orang-orang ajam. Kan itu, kalau orang Arab saja yang tidak mempelajari kaidah bahasa Arab bisa tertipu, apalagi orang ajam. Kalau istilah orang Kota Pinang, homang dia nanti kalau dimasukkan syubhat. Kan gitu. Nah, taib. Fa idza nadharna fi hadhihi al-ayah, kalau kita lihat ayat di surah Al-Maidah kita sebutkan, wajadna anna Allah jama'a al-yad ala aydihim. Kita dapatkan Allah menggunakan jamak untuk tangan orang Yahudi dengan lafaz aydihim, bukan ayadihim. Kan itu. Berarti menunjukkan tangan-tangan mereka yang hakiki. Walaysa ala ayadihim, sebagaimana dikatakan Al-Qassab di antara ulama ahli bahasa, al-yadu idza kanat bimakna an-ni'mah jumi'at ala ayadin. Al-yadu apabila maknanya kenikmatan, maka bentuk jamaknya ayadin. Jelas. Wa qad qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, kama tara, sebagaimana yang engkau lihat, ghullat aydihim. Orang-orang Yahudi terbelenggu tangan-tangan mereka, maksudnya tangan yang hakiki. Fajama'aha 'alal aidi allati la takunu illa jam'ul yad la jam'u an-ni'mah. Maka aidin itu jamak dari tangan yang hakiki, bukan jamak dari
kenikmatan yang dimana jamak dari kenikmatan apabila yadun mufradnya maka jamaknya apa? Ayadin. Nah, jelas. Kalau tangan yang hakiki bentuk jamaknya aidin. Kalau kenikmatan jamaknya ayadin. Kenikmatan pakai hamzah ayadin. Kalau tangan yang hakiki maka tidak pakai hamzah aidin. Naam. Kemudian wa yushkilu ala hadha at-tariq. Kemudian ada iskal. Qaulullah Ta'ala, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Shad ketika Allah mengatakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba kami Ibrahim, Ishaq wa Yaqub, para pemilik al-aidi. Ini jamak dari apa? Al-aidi jamak dari tangan yang hakiki atau kenikmatan? Nah, tangan yang hakiki. Wal absar. Nah, wal absar penglihatan atau bisa penglihatan mata atau hati. Faqad fassaraha at-Tabari bi anna al-murad ulil quwwah wal basirah. Al-Imam at-Tabari menafsirkan al-aidi dan al-absar maknanya pemilik kekuatan dan ilmu, al-basirah penglihatan. Fasta'mala lafdha aidin fi ghairi al-yad al-haqiqiyah. Seolah-olah membatalkan kaidah kita kan gitu. Jadi Imam At-Tabari menafsirkan al-aidi dengan makna kekuatan. Sementara kita katakan bahwa al-aidi jamak dari yadun hakikiyah. Gimana ini? Lakin qad yuqal, kita katakan hadza laysa mushkilan. Kita katakan ini bukan muskilah. Kenapa? Lianna hadza at-tarkib innama ustu'mila huna min babi al-mathal. Digunakan konsep ini hanya sebatas mathal, yakni contoh. Taib, wala yakunu illa liman lahu yadun haqiqiyatun, dan tidaklah digunakan masal ini dalam bahasa Arab kecuali orang yang memiliki tangan yang hakiki. Jelas, kecuali orang yang memiliki tangan yang hakiki. Makanya, apakah setiap yang memiliki kekuatan berarti bisa dikatakan dia memiliki tangan? Tidak dikatakan setiap yang memiliki kekuatan dikatakan dia memiliki tangan. Tapi semua yang memiliki tangan dan memiliki kekuatan boleh dikatakan tangannya itu adalah kekuatan. Ini kaidah disebutkan para ulama. Contohnya angin memiliki kekuatan. Ada enggak kekuatan angin? Bisa menghancurkan, quwwah. Iya kan? Dikatakan ar-rih lahu quwwah. Ar-rihu qawi. Tapi tidak dikatakan ar-rih lahu yad. Angin itu memiliki yad. Maksudnya tangan, artinya apa tangan? Kekuatan. Kenapa? Karena angin tidak memiliki tangan. Jelas. Nah, untuk menetapkan majaz misalnya, maka harus didudukkan sifat yang hakiki, yaitu tangan yang hakiki. Walihadza qala at-Tabari, berkata at-Tabari, fa in qala lana qail, kalau ada yang berkata kepada kita, wa mal aidi minal quwwah, yakni bagaimana hubungan antara al-aidi jamak dari yad hakikiyah dengan menafsirkannya dengan kekuatan. Wal aidi innama hiya jam'u yad wal yad jarihah. Maksudnya apa? Jarihah yakni sifat dzatiyah bagi manusia tentunya. Ini beliau sedang menceritakan contoh. Dan perlu diperhatikan min babi faidah juga ketika ada ulama yang menafsirkan misalnya apa makna tangan, katanya jarihah. Maksudnya anggota badan. Mereka sedang memberikan contoh pada manusia, bukan menjelaskan tentang seluruh makna dari makna tangan. Karena sudah kita sebutkan tangan Allah tidak dikatakan jarihah dan tidak juga dikatakan tidak jarihah. Kita katakan Allah punya tangan. Apa makna tangan bagi Allah? Sifat yang dengan itu Allah menggulung langit. Iya kan? Mengusap punggung Adam, menulis Taurat. Udah kita sebutkan sifat tangan Allah Jalla wa Ala dan aktivitas tangan Allah Subhanahu wa taala. Wadih. Jadi kalau ada yang menafsirkan misalnya apa makna tangan? Lihat jarihah. Kata ahli bahasa, mereka sedang menyebutkan sebagian contoh dari tangan, bukan sedang menafsirkan seluruh makna tangan. Siapa saja yang memiliki tangan berarti jarihah. Tidak kita katakan demikian. Nah, pada manusia iya. Dan definisi ini kan inilah yang dikatakan at-ta'rifu bi al-mithal, memberikan definisi dengan contoh. Misalnya kita katakan, coba jelaskan apa itu panas, terus ada yang mengatakan api. Apakah definisi dia untuk panas ini benar, Bang Arun?
Benar kan? Karena contohnya di antara yang panas api. Tapi kalau ada yang mengatakan yang lain, apa itu panas? Panas itu matahari. Benar nggak? Benar juga. Iya kan? Kalau ada yang mengatakan panas itu apa? Larva gunung yang meletus. Benar nggak? Benar. Tapi apakah hakikat dari panas itu berarti matahari? Berarti dari larva gunung berarti api? Kan enggak gitu. Tapi panas itu kita fahami. Kebalikan dari dingin. Wah. Nah, karena Anda dengar ada sebagian dai di antara situ si Ahmad Syahrin Tariq, orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah, dia membuat kayak gini konsep. Lihat kata ahli bahasa, tangan itu jarihah, anggota badan. Secara bahasa kalau berarti wajib ditafwid. Kita katakan ini di antara bentuk mendefinisikan sesuatu dengan contoh, dan jarihah ini di antara contoh pada sifat manusia. Udah kita sebutkan kemarin. Jarihah itu terdiri dari apa? Daging, tulang, kulit, dan seterusnya. Adapun tangan Allah tidak terdiri sebagaimana terdirinya tangan manusia yang terdiri dari daging, tulang, darah, dan ila akhirih. Nah, wamal uqul minal absar. Wamal uqul minal absar wa innamal absar jam'u basar. Maksudnya al-absar, al-aql, ilmu, kan gitu. Apa hubungannya dengan al-absar? Sementara jamak dari al-absar adalah basar, yakni penglihatan. Qila inna dzalika mathalun. Nah, ini di antara penggunaan mathal di dalam istilah bahasa Arab. Wa dzalika anna bil yad al-batsh. Karena ketika seseorang misalnya memiliki tangan, maka dengan tangannya lah ia menghajar. Iya kan? Seseorang menghajar dengan apa? Dengan tangan. Naam. Wa bil batsh tu'rafu quwwatul qawi. Maka dengan misalnya menghajar, menghantam, menyerang, mengazab, diketahuilah kekuatan pihak yang kuat. Falidzalika qila lil qawi, oleh karena itu dikatakan orang yang kuat itu namanya dzu yadin, pemilik yad. Maksudnya apa? Pemilik kekuatan. Wa amma al basar, adapun basar fa innahu uniya bihi basar al qalb. Adapun basar dimaksudkan adalah penglihatan secara hati. Wa bihi tunalu ma'rifatu al-asya. Dengan itu diketahui ilmu terhadap segala sesuatu. Falidzalika qila lirrajul al-alim bisyai' basirun bihi. Oleh karena itu dikatakan orang yang mengetahui sesuatu dikatakan basirun bihi. Nah, dia memiliki penglihatan, maksudnya ilmu, kekuatan tentang perkara itu. Nah, dan ucapan At-Tabari rahimahullah bukanlah dalam rangka membenturkan dengan kaidah yang kita sebutkan. Hukum asal bahwa yadun, kalau dia maknanya tangan yang hakiki, maka jamaknya apa? Apa jamaknya Aba Ikrimah? Aidin. Nah, kalau yadun maknanya ni'mah, jamaknya apa? Aba Rashid? Ayadin. Nah, ahsan. Taib. At-tariqu ats-tsalits, metode yang ketiga, wa huwa tariq murakkab, metode terkomplikasi. Maksudnya tersusun dari satu atau dua metode. Haitsu inna Allah Ta'ala sanna lafz al-yad, di mana Allah menggunakan lafaz yad dalam bentuk musanna. Bal yadahu. Kan itu. Wa alamatu at-tathniyah apa? Al-alif. Dan tanda dari musanna dalam bentuk dua dikatakan alif. Bal yadahu. Fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat di surah Al-Maidah yang kita sebutkan. Wa akhbarana fi mawtin akhar bi anna ni'amahu la tuhsa. Dan Allah juga mengabarkan di dalam ayat yang lain bahwa nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita batasi. Disebutkan dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kan? Apabila kalian menghitung nikmat Allah, sebenarnya bukan menghitung. Apabila kalian menyebutkan kenikmatan Allah, kalian tidak akan pernah bisa membatasinya. Ini yang lebih tepat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menyebutkan kenikmatan Allah, kalian tidak akan pernah bisa membatasi. Artinya nggak akan pernah habis kenikmatan-kenikmatan Allah yang kalian sebutkan. Bisa nggak kita menyebutkan kenikmatan Allah?
Bisa kita katakan Allah telah memberikan kita kenikmatan hidayah Islam, telah memberikan penglihatan, pendengaran, apa lagi? Kesehatan. Enggak habis-habis kan gitu kalau kita cari-cari. Ini yang maksud la tuhsuha, kalian enggak pernah bisa membatasinya, tidak akan habis. Bukan tidak pernah bisa menghitung, menyebutkannya. Al-ad di dalam bahasa Arab menyebutkan. Makanya di dalam bahasa Arab ketika kita ujian misalnya addid, yakni sebutkan. Jelas. Maka menyebutkan kenikmatan Allah itu bisa, tapi yang tidak bisa apa? Membatasinya. La tuhsuha artinya tidak bisa kalian batasi. Tidak akan pernah habis. Fahada yadullu ala anna al-yad huna la yuradu biha an-ni'mah. Nah, maka itu menunjukkan bahwa apa? Al-yad di situ bukan diinginkan maknanya kenikmatan. Iya kan? Kenapa? Lianna at-tathniyah nassun fil adad. Kan Allah menyebutkan kenikmatan Allah tidak pernah bisa kita batasi. Sementara Allah menyebutkan Allah memiliki kedua tangan. Sekiranya makna kedua tangan bagi Allah adalah kedua nikmat, berarti bertolak belakang dengan mengatakan bahwa Allah tidak bisa dibatasi kenikmatannya. Ya enggak? Sahih wala mu sahih? Bang Arun. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kenikmatan Allah tidak pernah bisa kita batasi. Sementara di dalam Al-Quran yang menetapkan sifat tangan bagi Allah, Allah mengatakan tangan Allah dua. Sekiranya tangan kita katakan maknanya kenikmatan, berarti kenikmatan dua. Lah, bertolak belakang dengan mengatakan bahwa kenikmatan Allah tidak terbatas. Kalian mengatakan kenikmatan Allah dua. Sekiranya kita tafsirkan tangan maknanya kenikmatan, sebagaimana dikatakan Asy'ariyah. Jelas? Insyaallah wadih. Baik. Lianna at-tathniyah nassun fil adad, kan gitu, karena musanna ini menunjukkan hakikat dari adad, yakni dua. Falau kana al-murad biha an-ni'mah lakana dhalika ya'ni anna Allah laysa lahu illa ni'matan. Sekiranya maknanya kenikmatan, maksudnya tangan artinya kenikmatan, berarti Allah tidak memiliki kenikmatan kecuali cuma dua. Bertolak belakang dengan ayat yang menunjukkan bahwa apa? Allah kenikmatannya tidak terbatas. Nah, berarti ayat itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan di surah Al-Maidah bal yadahu mabsutatan adalah tangan yang hakiki. Karena tangan Allah itu dua, kenikmatan tidak terbatas. Jangan kalian katakan dua. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh menafsirkan tangan bagi Allah adalah kenikmatan. Wadih. Nah, wa fi bayani hadha al-wajh yaqulu al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ketika menjelaskan sisi ini berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wa fi qoulihi ta'ala bal yadahu mabsutatan ma'a i'lamihi ibadahu bi anna ni'amahu la tuhsa, di mana Allah memberitahukan kepada hambanya bahwa kenikmatannya tidak pernah bisa dibatasi, wa ma'a ma wasafana bi annahu ghair ma'qul fi kalam al-arab anna ithnain yu'addiyani 'anil jam' ma ينبئ أو ما ينبئ عن خطأ قول من قال معنى اليد في هذا الموضع النعمة وصحة قول من قال إن يد الله هي له صفة. Ini bantahan kepada Asy'ariyah dari ucapan Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan bahwa tangan Allah itu di surah Al-Maidah artinya adalah tangan yang berbentuk sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, bukan artinya kenikmatan. Karena kenikmatan itu tidak terhingga. Naam. Taib adzan. Fadhal. Taib, kita lanjutkan. Wa yaqulu Abu Ali Al-Farisi Syekh Ibn Jinni, lamma kana al-jam' aqwa min at-tathniyah, ketika bentuk jama' lebih kuat dibandingkan tathniyah, li'annahu yaqa'u ala a'dad mukhtalifah, karena bentuk jama' ini bisa masuk ke dalam jumlah yang bervariasi. Atau na'am, wa kana lidzalika a'am tasarrufan min at-tathniyah allati taqa'u
لضرب واحد من العدد لا تتجاوزه وهو اثنان جعلوا الواو التي هي أقوى من الألف في الجمع الذي هو أقوى من التثنية. Oleh karena itu, bentuk jamak ini lebih umum dan lebih banyak perubahannya dibandingkan tasniyah. Yang dimana tasniyah ini hanya bisa masuk ke dalam satu jumlah. Nah, sementara jamak ini dalam bentuk jamak maka dengan waw. Maka kata para ahli bahasa, waw lebih kuat dibandingkan al-alif. Ini dari sisi rutbah, udah kita sebutkan kemarin, pertemuan kemarin, dari sisi bahasa. Bahwa sebagian ulama mengatakan jamak itu lebih kuat dibandingkan at-tathniyah. Nah, ini dari sisi rutbah, kedudukan sebuah lafaz. Fahadha an-nass minhu ala anna at-tathniyah nassun fil adad la takhruj anhu. Kemudian apa kesimpulannya? Kesimpulannya menunjukkan bahwa musanna dalam bentuk musanna di dalam bahasa Arab itu menunjukkan hakikat dari jumlahnya. Kalau dikatakan rajulani, maka yang diinginkan adalah dua orang laki-laki yang hakiki. Berbeda dengan mengatakan rijal, bisa jadi satu orang atau bisa jadi banyak. Wah, bisa jadi satu orang, bisa jadi banyak. Tapi kalau dikatakan rajulani, maka yang diinginkan dari makna rajulani adalah dua orang yang hakiki, tidak satu, tidak dua, tidak tiga, dua. Wah, ini dari sisi penggunaan bahasa. Nah, wa yaqulu al-Kafawi al-muthanna nassun fi madlulihi fala yajuzu an yuqsadu bihi ba'duh. Nah, muthanna itu dalam bentuk dua, maka maknanya bisa diambil faedah itu nas menunjukkan jumlahnya yang hakiki. Maka enggak boleh diambil sebagian, misalnya satu atau banyak. Dua ya dua. Nah, ketika Allah mengatakan tangan Allah mabsutatan bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah, berarti yang Allah inginkan dari lafaz ini, Allah memiliki dua tangan yang hakiki. Wadah? Jelas? Tidak tiga, tidak satu. Berapa tangan Allah? Dua. Udah kita sebutkan di hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Allah memiliki dua tangan. Sebutkan dalam riwayat Bukhari, Muslim dan selainnya, Allah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah menggulung langit, kan gitu, biyamini, dengan tangan kanannya, kemudian menggulung wa yatwi al-ard atau al-aradin, dan 7 lapis bumi, biyadihil ukhra, dengan tangan yang lain. Nah, sebagian riwayat, di riwayat Muslim, Allah menyebutkan bishimalih, dengan tangan kirinya. Ini masalah ini, apakah hadis ini sahih? Maka yang lebih tepat Allah alam sahih. Nah, sebagian ulama mendhaifkan tambahan bishimalihi. Kalau hadisnya enggak sahih mengatakan Allah punya tangan kiri, maka bukan menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki kedua tangan, tapi jangan dikatakan kiri. Tangan Allah dua-duanya kanan. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi para ulama sepakat bahwa bahwa Allah memiliki dua tangan yang hakiki. Baik, ada soal? Karena ini ada sanggahan ahlul bidah. Atau kita lanjutkan sedikit? Nah, kita lanjutkan sedikit insyaallah. 10 menit. I'tirad wa daf'uh. I'tiradun wa daf'uhu. Sanggahan dan bantahannya. Kalau i'tirad di dalam bahasa Arab, yakni ahlul bid'ah ingin membantah ahlus sunnah. Kemudian bagaimana jawaban dari bantahan ini, kan gitu. Bantahan ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah dan jawaban dari ahlus sunnah. I'tarada Ar-Razi 'ala al-istidlal bihadha ad-dalil bi'tiradaini. Ar-Razi di antara tokoh Asy'ariyah mutaakhirin membantah istidlal ahli sunnah yang menunjukkan, yang mengatakan bahwa Allah memiliki kedua tangan dengan ayat di surah Al-Maidah bal yadahu mabsutatan. Nah, dengan dua sanggahan. Jadi tokoh Asy'ariyah membantah ahli sunnah. Bantahan pertama dari kalangan Asy'ariyah, contohnya Ar-Razi, kita sebutkan contohnya. Al-i'tiradul awal, siyaqul ayah jaa fi nisbatil yahud al-bukhla ila Allah. Fala budda an yakuna al-murad bil yad huna an-ni'mah kama huwa ma'rufun fi lughatil Arab.
konteks di surat Al-Maidah itu di mana orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu yang artinya bakhil, kan itu. Orang-orang Yahudi menisbatkan kebakhilan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna dari tangan di situ adalah kenikmatan, dan ini diketahui secara bahasa Arab. Subhanallah, dia mengaku ini diketahui secara bahasa Arab. Ini dikatakan apa? Tadlis. Walakin hadzal i'tirad ghair sahih. Tentunya sanggahan ini dari Ar-Razi tidaklah benar. Li'annana la nunkir anna al-ayah ja'at fi siyaq ar-radd 'ala ittiham al-yahud, wa la nunkir aidan anna al-murad bil ayah itsbat anna Allah karimun wa laysa bakhilan. Kita tidak mengingkari bahwa ayat di surah Al-Maidah datang dalam bentuk konteks membantah tuduhan Yahudi, kan gitu. Yahudi menuduh bahwa Allah itu bakhil. Nah, dan kita juga tidak mengingkari bahwa yang dimaksud dari ayat adalah menetapkan Allah itu dermawan dan bukan bakhil. Di mana Allah mengatakan apa? Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Apa makna terbentang? Allah itu karimun, dermawan. Sudah kita sebutkan dalam bahasa Arab, tangan yang terbentang menunjukkan kedermawanan. Dan tangan yang terbelenggu menunjukkan apa? Tangan yang terbelenggu, yang tertutup, dikatakan apa dalam bahasa Arab? Maknanya bakhil. Sebagaimana Allah katakan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast. Nah, ولكن ذلك لا يستلزم نفي دلالة هذه الآية على إثبات صفة اليدين لله تعالى. Walaupun kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mabsutatan artinya kedermawanan, maksudnya kedua tangan Allah terbentang artinya Allah dermawan, tidak menunjukkan dan menafikan bahwa di situ tidak menetapkan Allah punya tangan, bahkan di situ juga menetapkan Allah punya tangan yang hakiki, tapi terbentang dan maknanya mulia atau dermawan. Tidak ada kontradiksi. Nah, li'anna al-ma'rufu aidan fi lughatil Arab annahum la yutliquna lafdha al-yad 'ala an-ni'mah illa fi haqqi man lahu yadun haqiqiyatun. Ini kaidah muhimmah. Karena orang-orang Arab, sudah kita jelaskan sebenarnya di awal, tidaklah menggunakan lafaz yad, tangan, untuk kenikmatan kecuali bagi pihak yang memiliki tangan yang hakiki. Begitu juga dengan kekuatan. Udah kita katakan angin itu memiliki kekuatan, tapi tidak kita katakan dia memiliki tangan. Tidak kita katakan dia memiliki yadun, tapi kita katakan dia memiliki al-quwwah, kekuatan. Fala yaquluna mathalan al-jidar lahu yadun alayya wa yaqsiduna lahu ni'matun alayya. Maka orang-orang Arab tidak mengatakan bahwa dinding memiliki yad, artinya memiliki tangan, yang dimana tangan di sini maknanya kenikmatan. Walaupun dinding itu memiliki kenikmatan enggak? Nah, menaungi kita kan gitu. Tapi apakah kita katakan dinding itu memiliki tangan? Kenapa Abi Karimah? Ahsan, karena enggak ada tangannya. Sesimpel itu. Kan itu. Karena nggak ada tangannya. Kalau dia punya tangan dan dia memiliki kenikmatan, bisa kita katakan dia punya yadun, artinya kenikmatan. Tapi dia nggak punya tangan. Nah, wali'anna al-ma'ruf aidan fi lughatil Arab anna at-tathniyata nassun fil 'adad. Di dalam bahasa Arab juga diketahui secara pasti bahwa mutsanna, kalau dalam bentuk mutsanna dua, itu nas menunjukkan hakikat dari jumlah. Artinya dua-dua. Bukan yang diinginkan satu atau tiga, tapi dua secara pasti. فمجموع ما يعرف عن العرب يدل على أن المراد باليدين في هذه الآية اليد الحقيقية. Maka diketahuilah dari penggunaan istilah bahasa Arab yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ketika mengatakan bal yadahu mabsutatan adalah tangan yang hakiki. Walaysat yadun walaysat yadan ni'mah. Bukan yang diinginkan maknanya yad adalah kenikmatan. Runtuh siapa? Dugaan Ar-Razi atau dakwaan Ar-Razi. Nah, adapun sebatas mengatakan ini sesuai bahasa, siapapun bisa. Tapi apa yang menjadi hujjah adalah penggunaan orang-orang Arab. Merujuk kepada ahli bahasa.
Kan gitu. Udah kita sebutkan tadi contohnya di sini siapa? Syekhnya Ibnu Jinni. Bahwa mereka mengatakan musanna itu diinginkan adalah hakikatnya musanna, dua-dua. Nah, siapa lagi yang mengatakan? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Siapa lagi mengatakan? Al-Kafawi. Ini ulama ahli bahasa. Nah, ini hujjah kita kan gitu. Kemudian al-i'tirad ats-tsani, satu lagi bantahan yang kedua dari Ar-Razi kepada ahlu sunnah dan jawaban ahlu sunnah, anna law hamalna al-ayah ala zahiriha la lazima nisbata an-naqs ila Allah. Sekiranya kalau kita bawa tafsiran ayat bahwa tangan bagi Allah adalah tangan yang hakiki, maka kita menyandarkan keburukan dan kekurangan bagi Allah. Ini katanya. Li'annahu ya'ni anna yaday Allah mabsutatan misl yad al-mutashannik, hakadha qala, li'anna Allah akhbara anna yadayhi daimat al-bast wa hadha naqs la yaliqu an yunsab ila Allah subhanallah. Dia mengatakan sekiranya kita katakan Allah punya tangan yang hakiki dan tangan Allah senantiasa terbentang, maka Allah seperti orang yang lemah, terbentang tiap hari atau tiap saat tangannya. Yakni dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ini dia muskilahnya Ar-Razi. Ketika dia mendapatkan ayat yang menetapkan sifat bagi Allah, dia samakan kayak seperti manusia atau seperti makhluk, kan gitu. Nah, katanya ini enggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi Allah katanya. Dia tidak mendatangkan dalil untuk menolak, kan gitu, tapi ini enggak layak, perasaan. Pakai perasaan. Taib. Wa hadzal i'tirad gharibun jidda. Maka sanggahan Ar-Razi ini tentu sangat aneh. Li'annana fi sifatil yadain la na'tamidu ala hadhihi al-ayah faqat. Karena ketika kita menetapkan dua tangan bagi Allah, kita bukan hanya bersandar pada ayat di surah Al-Maidah tadi, fa'ala at-taslim bi anna al-ma'na alladhi fahimahu Ar-Razi huwa zahirun nas. فلدينا نصوص أخرى تخبر بأن يد الله تتصف بأفعال أخرى كالقبض والبسط والأخذ والإعطاء والطي ونحو ذلك. Maka kita memiliki dalil yang sangat banyak, bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim lebih dari 100 dalil dari Al-Quran, Sunnah dan ucapan para salafus saleh, yang dimana di situ mengabarkan bahwa Allah menggenggam dengan tangannya, membentangkan tangannya, mengambil dengan tangannya, memberikan dengan tangannya, menggulung langit dan bumi dengan tangannya. Kurang apa lagi wahai Razi? Masa dikatakan kenikmatan dan kekuatan? Kan gitu. Begitu juga kemarin kita sebutkan bahwa Rasulullah menunjukkan yahuzzuhunna, kan gitu. Bahwa Allah Jalla wa Ala menggulung langit dan Rasulullah menggoyangkan tangannya dan menggulung bumi dan menggoyangkan tangannya, menunjukkan apa? Hakikat dari yang dimakna menggulung, Allah menggulung langit dan bumi dengan tangannya, bukan dengan makna kekuatan atau kenikmatan. Nah, fa majmu' an-nusus yadullu ala anna yadallahi yahsul biha af'al. Maka dari sekian banyak dalil menunjukkan bahwa Allah melakukan perbuatan dengan tangannya. Walaysat tadullu ala annahu la yahsul biha illa fi'lun wahid. Bukan menunjukkan bahwa tidaklah Allah melakukan kecuali satu perbuatan, bahkan banyak, kan gitu. Wa huwal bast. Bukan cuma terbentang saja wahai Razi. Allah juga menggenggam. Allah juga apa? Memberikan. Allah juga mengusap punggung Adam. Allah juga menuliskan Taurat dengan tangannya. Jangan dibayangkan bagaimananya manusia. Wadih. Jangan dibayangkan kaifiat atau aktivitas dari manusia. Bagaimana Allahu a'lam, tapi kita fahami maknanya. Fa Ar-Razi اختزل النصوص التي وردت في صفة اليدين في هذا النقص فقط, ولهذا أورد هذا الاعتراض الغريب. Ar-Razi hanya melihat dalil di surah Al-Maidah, tidak melihat dalil yang banyak. Karena itu tadi sudah terkonsep di dalam pikirannya masalah jisim dan tarkib, yang dimana ini konsep Aristoteles. ثم إن هذا الاعتراض يمكن أن يقلب على الرازي وأصحابه فإنهم ينفون عن الله الإتيان والمجيء والنزول وكل ما هو داخل في جنس الحركة. Kita bisa balikkan sanggahan Ar-Razi kepada dirinya dan orang-orang yang bersamanya,
Karena mereka menolak sifat datang bagi Allah, ya kan? Sifat turun bagi Allah. Nah, yang dimana ini diantara jins masalah jins al-harakah atau bukan harakah ini seharusnya ditinggalkan. Faqauluhum huwa alladhi yatadamman wasfa Allah bil ma'ani allati dzakaraha ar-Razi fi i'tiradhihi wa laysa qaul ahli sunnah. Intinya ucapan ar-Razi ini membantah Al-Qur'an, yakni bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' dan pemahaman ahli bahasa Arab. Nah, ini dia kesimpulannya. Taib, ada pertanyaan? Subhanallah, orang-orang Jahmiyah kan gitu kan, senantiasa mereka melempari ahlu sunnah dengan mengatakan kalau kita menetapkan tangan bagi Allah berarti kalian mujassim, kata Asy'ariyah kepada ahlu sunnah. Kemudian pernah ana jumpai orang kayak gini dan ana tanya, coba datangkan satu dalil dari Al-Quran dan sunnah, bahkan hadis yang dhaif, yang menetapkan Allah itu jisim atau Allah bukan jisim. Coba datangkan, dia nggak bisa menjawab. Coba datangkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Katakan, datangkan dalil yang menunjukkan Allah itu jisim kalau punya tangan, atau Allah bukan jisim kalau punya tangan. Coba datangkan. Ya bisa. Wadih. Makanya kita ketika mengatakan Allah punya tangan, bukan pakai perasaan. Bukan sedang ingin menyamakan Allah dengan manusia, tapi Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah punya tangan. Dan di waktu yang sama Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', menunjukkan bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Nah, betapa mudah menetapkan akidah Ahlus Sunnah dalam asma' sifat. Masalahnya mereka sudah mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam. Inilah yang menghalangi mereka untuk menetapkan sifat bagi Allah. Nah, wadih Bang Arun. Hah? Nah, ada pertanyaan, fi soal. Abah Rehan. خلاص. طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.